Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sulia Bendris, absen 18 dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, tentang periodisasi sejarah Islam. Jadi, perkembangan Islam membentuk suatu kebudayaan yang dinamakan peradaban Islam. Nah, peradaban Islam mempengaruhi kehidupan manusia yang terbagi menjadi 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik merupakan rentan waktu kejayaan Islam yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad pada 650 Masehi hingga masa kehancuran kota Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Periode ini merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi dan kemajuan serta fase disintegrasi. Yang kedua, periode pertengahan. Pada periode pertengahan ditandai dengan keruntuhan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi hingga timbulnya benih-benih kebangkitan atau pembaruan Islam pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Periode pertengahan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran yaitu 1250 sampai 1500 Masehi dan 3. Periode modern. Periode modern yang terjadi sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Kaum muslimin mulai berusaha bangkit kembali untuk membangun peradaban dan keilmuan Islam yang lebih modern. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kembali masa kejayaan Islam. B. Masa kejayaan Islam yang terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi atau disebut periode klasik. Pada periode ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan Islam pada Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pusat pemerintahan daulah ini terletak di Suriah, tepatnya di kota Damaskus. Daulah ini berdiri selama kurun waktu sekitar 90 tahun dari 41 sampai 132 Hijriah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Daulah Umayyah mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu seorang khalifah terbaik di antara semua khalifah Bani Umayyah. Adapun usaha-usaha untuk meraih kemajuan yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut. Yang pertama, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memajukan bidang ekonomi. Yang keempat, menertibkan aparatur pemerintahan. 2. Perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan yang didirikan oleh Abdullah As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dinasti Abbasiyah resmi pemerintah setelah menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah pada 750 Masehi. Dinasti kekuasaan Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Puncak keemasan daulah ini terjadi pada masa 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Harun, dan Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasid, dan Al-Mutawakkil. Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Beberapa kebijakannya sebagai berikut. Yang pertama, membangun infrastruktur secara pesat. Yang kedua, memajukan bidang ilmu pengetahuan dan seni. Yang ketiga, memajukan bidang ekonomi dan sosial. Yang keempat, memajukan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Sina, yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau dilahirkan di desa Afsana 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ibnu
Sina mempelajari teori kedokteran dan memberikan pelayanan pada orang sakit melalui perhitungannya sendiri. Yang dua, Al-Khawarizmi atau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir di Khawarizmiyah, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau yang merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Yang ketiga, ada Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid dikenal dengan Abu Al-Wali Muhammad Ibnu Rusyid yang dilahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, kalam sastra, Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang keempat ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Al-Kindi adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 850 Masehi, wafat di Baghdad pada 873 Masehi. Termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Yang kelima ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nazar Muhammad Ibnu Tabkan Ibnu Islam Al-Farabi. Yang keenam ada Al-Biruni. Abu Raihan Al-Biruni adalah matematikawan, astronom, fisikawan, sarjana penulisan psikopedia, filsuf, pengembara, sejarah ahli, farmasi, dan guru. Yang ketujuh terakhir Jami Ibnu Hayya, merupakan ilmuwan muslim besar yang dilahirkan di kota peradaban Islam klasik Kufah, Irak. Sekian dari